Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk sesi yang kedua ini akan menjawab soal-soal latihan tentang kekongruenan dan kesebangunan. Baik, kita langsung saja. Kita lanjut untuk nomor yang 11 ya. Ya, lihat kita perhatikan ada segitiga siku-siku di mana di sini dijelaskan AB sama dengan BC, AB sama dengan BC, AB sama BC titik ini dengan ini sama ya. AB dengan BC, kemudian sama dengan 3, ini juga sama dengan 3, kemudian AD adalah garis bagi sudut A, jadi membagi sudut ini sama. Kemudian panjang BD, yang ditanya ada berapa panjang BD. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, yang ditanya ada panjang BD. Ini adalah segitiga sama kaki, karena antara AB dengan BC sama dengan 3. Baik, karena kita singkat saja ya, kita akan mencoba mana yang diketahui. Nah, sekarang kalau kita lihat sudut ini ada sudut-sudut ya, ini juga sama. Ini siku-siku, ini memang tegak lurus DE. Kalau kita perhatikan berarti ini sudut sama, sudut sama, sudut sama. Ini berarti sudut antara ini akan sama. Kenapa sama? Karena dalam segitiga selalu sudut-sudutnya, artinya kalau bisa katakanlah ini 60, ini 90, berarti sisanya ini 30. Begitu juga kalau ini 60, 19, 30. Jadi sudutnya sama karena jumlahnya harus 180. Jadi dengan kata lain kita lihat bahwa apakah segitiga ABD ya, segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga ADE, ya, segitiga ADE. Kemungkinan besar adalah kongruen. Kenapa? Karena ini pasti kan sama. Dari segi ini adalah sudah berimpit, ya. AD dengan AD sama. Kemudian ini sudah sama, sudutnya juga sudah sama, ya. Kemudian ini juga sama. Udah ada sudut, sisi, sudut. Ya, bahkan pertama sudah siku-sikunya sudah ada nih, sama, ini sama ya. Dua sudut yang sama, berarti dia adalah kongruen. Jadi dengan kata lain pasti karena kongruen, ini antara AB, AB3 dengan AE ini akan sama, dia akan 3. Ya. Sampai sini benar-benar paham ya. Nah, sekarang kita coba apakah panjang BD akan sama dengan DE? BD apakah sama dengan DE? BD ini pasti sama. Kenapa? Karena dia kongruen. BD dia sama dengan DE. Ya. Nah, kemudian masalahnya apakah DE sama dengan EC? BD sama dengan DE, apakah DE juga sama dengan EC? Ini yang perlu kita buktikan. Sekarang kalau kita lihat, ini sudutnya, katakanlah ini karena ini sama ya. Ini sama. Ini sudah sama. Ya, apa maksud saya siku-siku? Ini siku-siku. Kemudian kita perhatikan kalau ini adalah sudut gambar segitiga sama kaki. Ini sama dengan ini. Berarti ini adalah sudutnya, katakanlah ini 45. Kenapa 45? Karena dia ini 45. Karena sama kaki ini kan siku-siku. Ini kan karena sama kaki pasti akan membagi dua sama besar. Ini 45, ini siku-siku, berarti ini pun 45 derajat. Artinya bahwa segitiga DEC itu juga segitiga sama kaki. Jadi kalau DE-nya ini sama kaki dengan EC berarti ini sama. DE sama dengan EC. Jadi DE sama dengan EC. Nah, sama dengan itu berapa sekarang? Berapa jumlahnya? Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang untuk mencari EC, EC itu adalah panjang dari AC dikurang dengan dengan AE. AC dikurang dengan AE. AE. Sama dengan berapa panjang AC? Kita lihat AC Pitagoras ya. Ini kan 3, ini 3. Berarti AC sama dengan akar kuadrat dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 9 tambah 9, 18 atau sama dengan 3 akar 2. 3 akar 2. Berapa AE? AE adalah 3 tadi. 3. Nah, ini jawabannya. Tidak bisa disederhanakan lagi. 3 akar 2 dikurang
3. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat ini mungkin jawaban yang lebih jelasnya. Nah, 3 akar 2 dikurang 3. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang nomor berikutnya 2 gambar 2 adalah sebangun. Luas trapesium B adalah, nah sekarang kita lihat di sini yang sudah sebangun perbandingan udah jelas ini. Ini 12 sebanding dengan ini. Nah, kemudian mana lagi kita tahu luas trapesium, yang ditanya luas trapesium ini. Luas trapesium adalah sisi sejajar. Ini berapa kita belum tahu, ini belum tahu kita tahu. Nah, sekarang kita akan coba. Ini sekarang untuk mudahnya karena ini tidak ada angka-angka yang membantu, kita coba dari gambar A ini. Kita tarik garis. Nah, ini membentuk persegi ini 6 berarti ini kan 6. Ini berarti 6. Ini 10, ini 6 berarti ini 8. Pitagoras. Ya. Sudah dapat berarti ini juga 8. Setelahnya baru kita bandingkan yang mana yang kita perlu tahu. Ini kita perlu katakanlah ini tingginya, ini kita perlu tinggi. Perlu yang ini katakan sisi jarak, anggap aja ini A. Nanti kita bisa mendapatkan bahwa A per 6 akan sama dengan T per 8 sama juga dengan, karena yang duluan yang besar 18 per 12. Ya. Kemudian sama juga dengan ini, katakanlah ini B. B per 10. Jadi saya ulang, A per 6, ini banding ini, kemudian T banding 8, ini T-nya banding 8, kemudian B 18 banding 12, B banding 10. Nah, sekarang kita cari hitung mana yang kita perlukan, T dengan A yang kita perlukan. Sekarang A per 6 dengan ini yang sudah ada angkanya aja. Berarti A kali 12 sama dengan 6 kali 18. Berarti A sama dengan, ini bisa kita sederhanakan. Ini coret ya bagi. Ini dapat 1, ini 2. Berarti A sama dengan 18 bagi 2 sama dengan 9. A 9. Kemudian tingginya ini bandingkan ini nama ini ya. T kali 12 sama dengan 8 kali 18. Atau T sama dengan, nulisnya beginilah kalau nanti perhitungkan per 12. Ini coret-coret bagi, ini dapat 3, ini dapat 2, ini coret, dapat 4, 4 kali 3, 12. Berarti T-nya 12. Berarti luasnya adalah jumlah sisi sejajar A ini, tambah ini, A-nya 9, 9 ditambah 18, dikali tinggi, ini tingginya adalah tadi 12, dibagi 2. Ini bisa dicoret 6, 9 tambah 18, 27, kali 6, 27 kali 6, ini 27 ya. 27 kali 6, 7 kali 6, 42, 4, 12, 162. 612 pas 162 ya. 162. Jadi kita dapatkan adalah 162 cm. Ya, berarti ini jawabnya. Atau salah? Kita lihat. Oke, 126 cm. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Oke, diketahui AB, BC sama dengan CD. AB, BC, CD. AB, BC, mana? ABC berarti BC-nya sama 18. CD. Oke, yang ditanya adalah berapa panjang BF. Oh, ini berarti yang ditanya adalah panjang. Ini panjang BF. Nah, kalau menemukan soal ini, sebaiknya kita buat pembantu, karena AB sama dengan CD ini juga sama-sama dengan 18. Ini juga ada 18 ya. BC 18 ya. Sekarang kalau kita coba bantu menemukan soal ini, kita bantu, kita tarik garis bantu katakanlah ini. Kita buat
Kita buat jajar genjang dengan kata-kata lah ini A, B, B, C, C, D, apa ya, G misalkan. Ada G nggak Bang? G ya, G. Berarti panjang BG akan sama dengan panjang CD kan? BG CD sama dengan 18. Begitu juga panjang CB sama dengan panjang ini CW 18 juga. Oke, sampai sini. Sekarang yang diperlukan adalah panjang BF. Ini yang kita perlukan. BF sekarang kita lihat segitiga yang bisa membantu ya. Apakah ada yang bisa dibantu modelnya? Kita lihat ini. Bandingkan karena kita nyarinya ini, kita lihat segitiga apa nih? AEG AEG ya. AEG AEG adalah segitiga siku-siku, bukan siku-siku, maksud segitiga yang ada di dalamnya ada segitiga yang lain. Ini kita bisa bandingkan. Berarti karena ingin kita perlu panjang BF, kita bisa bandingkan antara AF banding AE, AF banding AE, AF banding AE dibanding dengan EB atau BF banding EG. BF sama dengan EG. Oke, AF kita sudah dapat. AF sudah ada belum nih? AF. Oh, AF belum ada. Oh, jangan pakai. Kita bisa bandingkan dengan hal yang diketahui lagi. Ini bisa AB banding AG. AB banding AG. Yang diketahui saja. AF itu belum ada. AF belum ada, jadi nggak perlu kita pakai. Kita pakai BF. BF yang kita perlu. BF dibanding EG. EG-nya berarti kan 12 tambah 18. 30 sama dengan AB-nya adalah 18 dibanding AG-nya 18 tambah 18 36. Jadi bisa kita dapatkan BF sama dengan 18 kali 30 per 36. Ini bisa dicoret. Dapat 2, ini 1, 30 bagi 2, 15. Oke, berarti ini bisa didapatkan C-nya adalah C-nya, BF-nya adalah 15. Oke, benar bisa dipahami ya. Ya, semakin tinggi ini soalnya lebih tingkat kesulitannya. Ya. Nah, ini BF-nya adalah 15. Oke. Ini adalah salah satu cara penyelesaiannya ya. Kita lihat. Mungkin kalian juga bisa mencoba dengan cara yang lain ya. Oke, nomor berikutnya 14. Nah, ini juga soal yang tingkat kesulitannya lumayan tinggi ya. Ditanya panjang EF. E dan F adalah titik tengah. Jadi dengan kata lain ditanya panjang dengan kata lain ini separuh ya, berarti AE dengan EC, katakanlah saya buat AE dibanding EC, karena E dan F tengah-tengah berarti ini dengan ini tengah-tengah ya, karena tengah-tengah berarti kalau AE banding EC 1 banding 1, kalau AE banding AC, maaf AE banding AC berarti 1 banding 2 ya. Oke, sekarang kita coba membuat perumpamaan aja. Karena kita mencari banyak F, kita buat segitiga ini, saya tarik garis bantu. Katakanlah ini anggap aja M ya. Ini mungkin cara saya, mungkin ada cara lain yang lebih mudah ya. Kita coba sekarang kita bandingkan antara CE, mudah-mudahan tulisannya CE banding CM, CE banding CA, maaf CE banding CA itu akan sama dengan EM banding AB. EM banding AB. CE banding, maaf ulang, CE banding CA, EM banding AB. Oke, CE-nya itu adalah tadi saya katakan. Karena ini CE berarti kan 1 banding 2 ya, karena 2 kalinya ini.
CE 1/2 sama dengan EM-nya itu belum tahu ya. EM banding AB, AB-nya 18. Berarti EM sama dengan 18 kali 1/2 sama dengan 9. Berarti panjang EM adalah 9 ya. Nah, padahal kita yang tanya adalah EF. Nah, jadi perlu kita mencari panjang. Untuk mencari EF kita perlu panjang EM. FM ya. Nah, sekarang yang kalian lihat adalah segitiga ini. Nah, sekarang kita lihat segitiga DCB. DCB ya. Sekarang kita balik ke DCB. Nah, sekarang bandingkan nih. Sekarang sama seperti tadi, berarti BF banding BD ya. BF banding BD. BF banding BD, FM banding DC. FM banding DC. BF-nya tadi kan adalah 2 kalinya. Ini kan 1, ini kan 2 kan? 2 kalinya. Jadi 1/2 sama dengan FM-nya adalah belum tahu. Per DC. DC-nya adalah 12. Jadi dengan kata lain FM sama dengan 12 kali 1 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. Jadi FM sudah tahu, EM sudah tahu, yang ditanya adalah EF. EF itu adalah panjang dari semuanya ini, EM dikurang FM. EM-nya 9, FM-nya adalah 6. Sama dengan 3. Jadi panjang EF adalah 3 cm. Ya, itu cara penyelesaiannya. Mungkin ada cara lain, mungkin di sini saya ada tambahan kali ya, cara yang lain. Ya, mungkin di sini ada nih seperti ini nih. Dibilang rumus atau apa ya? Ini ya. Cara seperti ini ya. C ini adalah hasil kali ya. Kalau kita lihat ini adalah B kali Y, Y-nya ini berapa ya? Kali silang B kali Y, Y pembandingnya ini dikurang A kali X, X-nya ini adalah ini ya, dibagi X tambah Y. Jadi kalau soalnya tadi adalah bentuknya ini ya, tadi bentuknya seperti apa? Kita lihat lagi kembali mundur. Nah, ini ya. Berarti nanti ini adalah kita kalikan 18 karena ini 1 banding 1 ya, berarti nanti 18 kali 1 ya. Kemudian dikurang ini, yang ini 12, ini kali yang 1 juga. Kenapa kali 1? Ini kan panjangnya tadi 12 kali 1. Kemudian dibagi ini pembandingnya adalah X tambah Y, 1 dengan 1, 1 tambah 1. Berarti 18 kali 1 18 dikurang 12 1 12 berarti 6. Dibagi 1 tambah 1 2. Jadi hasilnya 3 sama. Ya, mungkin ya itu adalah alternatif pengerjaan, tapi konsepnya adalah ini yang kita barusan ceritakan ya. Konsepnya ada seperti itu. Ini ibaratnya mungkin jalan, ya bahasanya mungkin jalan pintas ya, untuk memudahkan pengerjaan. Oke, kita akan lanjut ya. Oke, sekarang kita lihat 15. Jika panjang LM 30, kemudian LM 30, LK 24, LK ini ya. LM itu mana? Oh ini LM ini 30, kemudian LK 24, LK 24 ini. Berapa panjang KN? Panjang KN banyak. Nah, segitiga kita harus bisa menentukan apakah ada segitiga yang memang bisa kita buat sebagai segitiga yang sebangun, misalkan. Andaikan, nah ini andaikan saja di sini tidak ada keterangan ya. Kita lihat NP 10. Oke, kalau ini 75, kita belum tahu ini 105. Jadi kalau kita lihat ini pasti karena ini pelurusnya ini pasti 75 sudut ini.
gitu kan. Nah, oke. Nah, sekarang kita apakah segitiga KLM dia akan sebangun dengan segitiga NLK NLK NLP NLP ya. Nah, kalau kita perhatikan, katakanlah ini sudut kita buat bulat gitu aja ya. Bulat. Kita lihat sudutnya, kalau kita lihat di sebuah segitiga, ya. Kalau KLM sudah punya dua sudut, ini katakanlah bulat ini, otomatis sudut yang ketiga, katakanlah ini 75, ini bulat, berarti ini kita anggap silang. Ya, sudut yang ketiga entah berapa, begitu juga ini udah 75, ada bulat, berarti ini adalah silang. Dengan kata lain bahwa segitiga KLM dengan segitiga NLP itu adalah segitiga yang sebangun. Karena sudah sebangun, tinggal kita bandingkan. Tinggal kita bandingkan mana sisi-sisi yang sebanding. Oke, berarti kalau kita lihat di sini KM dari KM dia akan sebanding dengan yang ada silang 75 ini dengan NP. KL akan sebanding dengan ada silang bulat, berarti silang bulat dengan PL. Kemudian satu lagi ML akan sebanding dengan 75 bulat, 75 bulat adalah NL. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tentukan mana yang ditanya. Yang ditanya adalah KN. KN. Nah, ini KN ini kita tanya, ini perlu ditanyakan. Ya, berapa ini? Belum tahu. Baik. Sekarang kita bandingkan, diketahui KM itu ada 15. NP ada 10. KL diketahui ini KL LK 24. PL belum tahu. ML ada ini ML 30. NL belum tahu. Oke, yang perlu kita garis bawahi di sini NL yang perlu kita cari. Kenapa? Karena kita ingin mencari panjang KN. KN sendiri itu adalah panjang dari KL, panjang semuanya, dikurang panjang NL. Dikurang panjang NL. KL dipanjang NL ya. Nah, sekarang KL-nya sendiri kita sudah tahu 24. Tinggal NL-nya yang belum tahu. Nah, ini sekarang kita bandingkan yang ada nilainya. Kita kali yang sharing kali ini kita kali silang. Berarti NL kali 15 sama dengan 10 kali 30. Jadi NL sama dengan 30 kali 30, 300 dibagi 15 sama dengan 20. Berarti NL-nya 20, kita pindahkan NL 20, berarti 24 kurang 20 sama dengan 4 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ini mungkin ada jawabannya. Oke, ada jawabannya seperti ini. Jadi saya jelaskannya seperti yang tadi ya. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya, nomor 16. Oke. Gambar di bawah mungkin dua persibannya saling sebangun. Nah, dia dua sebangun. Kita lihat, berarti di sini kalau kita bandingkan yang sebangun ya. Panjangnya, ditanya ada nilai X-nya. Ini kan panjang persegi panjang. Kita tidak usah ngebuktikan lagi karena udah sebangun, berarti udah sebangun. Kita nggak usah ngeributkan bukti lagi, jadi udah sebangun aja. X dibanding ini panjang dengan panjang X per 9, lebarnya 4 dibanding dengan lebarnya ini ya. Lebar ini berapa? Kita lihat ya. Saya ulang, ini panjangnya X dibanding dengan panjang X banding 9, kemudian lebarnya adalah yang ini lebar 4 banding lebar yang panjang besar ini 4 banding lebar ini berapa? Sama dengan ini kan X. Jadi X kali X kuadrat sama dengan 9 kali 4, 36. Berarti X sama dengan akar dari 36 sama dengan 6 ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya.
Kemudian kita lihat berikutnya nomor 17 ya. Ini masih teori ya. Ali mempunyai sumber kalkulator berbentuk panjang dengan panjangnya 12, lebar 16, mana yang cocok? Mana persipanjang itu bangun karton milik Ali. Ya, ini kalau kita bandingkan, lihat aja yang sebanding ini. Ini 36427, ini kita lihat yang sebanding. Kita bandingkan satu-satu. Kalau yang dengan ini, apakah sama 12 per 36 sama dengan 16 per 27? Nah, itu. Kalau ini kita bagi 2, ini bagi 3. Sederhanakan, bagi 3 ini 1, 3 ini dapat tidak bisa ya, 16 dengan 27. Berarti ini bukan. Kemudian yang ini, apakah bisa 12 per 6 sama dengan 16 per 4,5? Saya ulang, panjang 12, lebar 16. Oh, kebalik ya. Ini 12. Persegi panjang ukuran 36, ini kok ukuran panjangnya persegi panjang dengan panjang 12, lebar 16. Oh, panjang dengan panjang, lebar dengan lebar ya. Kalau kita lihat, coba saya ulang. Ini berarti yang panjang adalah ini ya, cocok 16. Kita lihat yang lebih cocok ya. Coba kalau misalkan kita pakai ini, kok panjangnya lebih, lebarnya lebih 16, malah lebih panjang lebarnya. Coba kita coba aja dulu ya. Kalau 16 per 36 sama nggak dengan 12 per 27? Tidak sama juga. Kalau yang kedua, coba kita lihat 16 per yang kedua ini ya, 16 per 6 sama nggak dengan 12 per 4,5? 16 per 6 itu kita lihat bagi 2, 8 per 3. Ini kalau dibagi 1,5, 3. Ini bagi 1,5, berapa nih? 12 bagi 1,5 berarti 8. Ini sama. Kemudian yang kedua ini coba 16 per 48 ini. 16 per 48 sama dengan 12 per 24. 12 per 24. 48, ini 16 per 48, satu lagi 12 per 24. Ini 1 per 2, ini 1 per 3. Kalau yang keempat kita lihat, coba 24 per 18 ukurnya. Yang 4, 24 kita cocokkan, coba 16 per 24. Satu lagi 12 per 18. 12, 18 ini dapat 2 per 3. Ini juga 16 bagi 24, 8, 2 per 3. 2 per 3 ini berarti ini bisa. Ini 2, mana lagi? 2, satu lagi mana yang cocok? Ini cocok 2, 4, 1 ini. Jawabannya kalau 24 nggak ada. 1, 2, 4. Coba kalau 1 bisa nggak? 16, 36 dengan 27. Saya ulang. 16 per 36 sama nggak dengan 12 per 27? Kita kali silang. Kalau kali silang nih, ini dapat ya. Ini bagi 2, 8 bagi 2, 18. 8 per 12 bagi 1
1, 2, 4. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba. Apakah ada yang salah hitungan saya? Kita lihat. 1, 2, dan 4. Kenapa 1 bisa? 3 banding 4. Ya, kita bandingkan ternyata 1, 2, dan 4. Sebentar, adakah yang salah dalam perhitungan tadi? 36 dengan 27. Saya ulang, 16 dar 36. 12 per 27. Ini kalau disederhanakan 8 masih bisa bagi 2, 4 per 9. 12 per 27 kalau masih bagi 3, bagi 4, atau bagi 3, 4 per 9. Oh ya, oke, berarti ini 1 bisa ya, masih dapat ya. Kalau tadi perhitungan saya sebelumnya itu, ini pembaginya masih kurang ini ya. Aduh. Kalau ini bagi tadi bisa bagi ya, oke, berarti dapatnya adalah 1, 2 dan 1, 2 dan 4 ya, 1, 2 dan 4. Karena tadi 2, 4 bisa ya. Oke. Bisa ya. Oke, kita berarti 1, 2 dan 4. Ini bisa perbandingnya 4 banding 9 sama. Ya, karena ini penulisannya kurang pas. Saya lihat di persegi panjang dengan panjang 12. Pada umumnya kan panjang itu pasti lebih panjang daripada lebarnya. Oke, atau kalau kita lihat jawaban yang sudah tersedia di sini, kita lihat. Nah, ini memberikan suatu solusi 3 banding 4 atau banding 3. Jadi kalau ada yang lain kita bandingkan, ini bisa dengan cara seperti ini, ya, tidak perlu kali silang ya. Ini. Yang intinya mana yang cocok dengan 4 banding 3 atau 3 banding 4, maka dia cocok ya. Ini juga cocok. Kalau ini 2 banding 1 nggak cocok, ini banding 3. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. 1, 2 dan 4. Baik, kita lanjut 18. Kita lihat sebuah gedung punya bayangan yang dibandingkan ini antara bayangan dengan tinggi. Kalau kita lihat di sini, nah, perbandingannya tinggi siswa banding panjang bayangan siswa dan seterusnya. Tinggi siswa banding gedung, panjang bayangan dengan panjang bayangan. Nah, ini boleh seperti ini. Tapi bisa juga kita membandingkan antara orang ya, siswa. Kalau kita lihat ini gedung bayangannya 56. Seorang siswa tinggi 1,5, bayangannya 3,5. Berapa tingginya? Jadi intinya begini. Jadi tinggi orang, saya nulis gini lah, tinggi orang, jadi gimana? Tinggi orang dibanding tinggi bayangan orang, gitu ya, sama dengan tinggi gedung per tinggi bayangan gedung. Nah, umumnya saya seperti ini. Jadi tinggi orangnya 1,5 meter karena satuannya kebetulan sama. 1,5, tinggi bayangan orangnya 3,5 ya. Sama dengan tinggi gedungnya belum tahu, kita anggap aja X per tinggi bayangan gedung. Bayangan gedung itu berapa tadi? 56. Ini boleh kita sederhanakan dulu, ini bisa kita bagi 0,5 ya, 0,5. Ini dapat 3, ini dapat 7. Jadi kita bisa kali silang, X sama dengan 3 kali 56 per 3 kali 56 per 7. Ini bisa disederhanakan, 5 bagi 7, 8. 8 kali 3, 24. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Silakan yang lebih mudah ya. Pada umumnya saya lebih sering menggunakan ini, orang dengan orang, bayangan orang, gedung dengan bayangan gedung. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk sesi kedua saya cukupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan dengan sesi yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.